Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi custom ROM MIUI versi Droid Clitic dengan MIUI 12 untuk Redmi Note 5. Ini versi yang RAM 3GB saya punya. Ini basisnya masih Android 9. Jadi ini MIUI yang basis Android 9 dengan kernel masih kernel bawaan. Tadi udah coba bawa pas di install awal kan ada pilihan kernel HMP atau bawaan. Sudah coba pilih HMP masih tetap kernel bawaan yang keinstall. Udah 2 kali coba flash, nggak tahu juga kenapa. Yang jelasnya tetap kernel bawaan. Ini kita lihat di sini fitur-fiturnya. Ini basisnya dari Mi ROM. Downloadnya di Telegram di fan file. Ini blognya. Ini Telegramnya. Di sini itu downloadnya. Downloadnya di situ. Kemudian fitur-fiturnya. Yang pasti ini bisa berbarengan WiFi dan hotspot. Karena ini masih Android Pie, jadi otomatis hotspot dan WiFi bisa berbarengan. Jadi tetap bisa menyala. Jadi itu enaknya karena dia sudah masih berbasis Android Pie. Dark mode juga sudah ada di sini. Dark mode ini sudah ada. Kemudian kita lihat ya fiturnya yang pasti di sini, fitur Droid Clitic ya. Dia bisa ngatur status bar, bisa gunain kontrol dengan model yang terbaru. Ataupun bisa pakai yang biasa. Lebih cepat sih, enak yang biasa karena lebih cepat jadi proses. Kemudian ini bisa icon berwarna, icon ini, indikator ini bisa berwarna kalau kita pilih berwarna, kemudian dia tuh berwarna. Kalau kita mau jadi hitam putih, patiin jadi hitam putih. Ini untuk status koneksi kecepatan. Tampilkan operator, jadi saat mengunci ataupun saat expanded, saat kita menarik layar seperti ini. Gaya status bar, ini ada 4 pilihan: iOS, Mio Pro, OSP. Ya, jadi itu gambar ini gaya-gayanya. Ini pengaturannya, icon baterai, kemudian ini icon sinyal bisa 2 baris ataupun menumpuk jadi 1 baris. Warna icon SIM, nah ini kalau kita pilih warna hitam seperti ini. Nah ini kan nanti warna hitam, tapi kalau kita saat nanti di wallpaper yang warnanya hitam pekat khusus untuk WiFi mesti ditransparanin. Jadi seperti ini. Nah ini yang WiFi ya, kita pilih hitam. Di sini menurut saya ini nggak tahu kenapa kalau punya saya ya, ini WiFi ini di sini nah dia hilang karena dia warna hitam ketutup dengan wallpaper, entah kenapa. Jadi mau harus dibikin transparan seperti ini. Nah ini, jadi yang lain saya ikutin transparan juga, jadi nah tetap muncul ya di menu home screen ya. Ini ukuran presentasi baterai, jam, status bar, dan net speed. Kemudian setelan tambahan lagi ada ini.
animasinya banyak pilihan. Ini kustomisasi jaringan 5 GHz kalau perlu, jaringan cerdas, jelas pribadi ya, bisa kita bikin. Layar utama ini fitur-fiturnya, setelan umumnya seperti ini. Kita matiin AVV file. Ini kita patiin, slide ke atas mencari layar utama, kemudian budidaya, ini fitur yang ini. Nah, TWRP dan Facebook bisa langsung muncul. Kalau kita patiin dia nggak muncul. Ini ngeblurnya. Dan ini fitur spesial bawaan Xiaomi nya. Ada game turbo dan lainnya. Itu ya fitur-fitur di pengaturan Droid Criticnya. Kemudian aplikasi bawaannya ini, aplikasi bawaan yang dibawa oleh Droid Critic. Kita lihat dulu tadi bahasa, belum kita lihat ya bahasa. Bahasanya apa aja yang ada di sini? Selain bahasa Indonesia, ini ada bahasanya. Full ya bahasa Indonesia yang pastinya. Sudah full bahasa Indonesia. Aplikasi bawaannya kita lihat, screen recorder mampu sampai 60 ya. Bisa sampai 60. Kita lihat kamera. Ini bawaannya new cam ya, kamera new cam, versi new cam seperti ini. Dan sudah saya coba untuk jepret di SD card aman. Walaupun prosesnya agak lemot karena kernelnya sih mungkin bawaannya masih jadi shutter speed juga seperti biasa 1/2 detik. Video merekam di SD card juga bisa. Ini dengan status kita lihat rekaman sampai 4K. Di galeri juga masih ada fitur untuk mengubah langit, tapi nggak selengkap yang customer biasanya. Ini cuma sampai dinamis aja, nggak ada yang malamnya ya. Belum ada malamnya ini ya, cuma sampai dinamis. Tuh, sampai di sini saja fiturnya. Tapi yang jelas sudah ada fitur edit langitnya ya. Untuk cleaner kita lihat apakah bug di sini. Dan enggak ya, aman, enggak ada bug. Enggak ada bug untuk cleanernya. Kemudian ini sudah ada Viper for Android dan ADAW. Jadi ini untuk ngapus iklan dan ini untuk soundnya. Kasih Google-nya ya. Lumayan banyak yang dibawa. Dan nggak bisa dihapus, mesti di nonaktifin aja kayaknya bisanya. Ini Magis Manager. Ini saya install lagi karena saat dipilih di penginstalan sudah dipilih ada Magis tapi nggak mau nginstal, jadi ini install manual ya Magisnya. Kita lihat CPU Z nya. Ini kecepatannya standar ya, standar bawaan Redmi Note 5. Kemudian apakah support Gcam? Support Gcam. Antutu kita lihat, ini dia hasil Antutu yang sudah saya coba tadi.
Ini udah saya coba ganti kernel tadi dan ini beberapa hasilnya. Ini saat pakai kernel bawaannya. Ini kernel bawaannya. Hasil Antutunya segini aja. Nah, ini hasil Antutu kernel bawaan. Kemudian saya coba ganti kernel Panda, hasilnya kernel Panda 6.8 segini ya. Ini kernel Panda 6.8, hasil Antutunya di sini. Kemudian saya coba kernel Agni 9.7 dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kernel Agni 9.7. Jadi lumayan drastis ya kalau Agni meningkatnya dari 11 sampai jadi 15. Itu hasil Antutunya dan throttlingnya. Ini kita lihat, ini masih kernel bawaan ya. Dan seperti ini performanya menurun ya, saat 30 detik awal masih lumayan, kemudian 30 detik berikutnya seperti ini ya performanya. Walaupun nggak menurun banget, tapi lumayan stabil sih. Kemudian tadi Antutu sudah, throttling juga sudah. Sekarang kita lihat grafiknya. Ini pasti ini dapat grafik yang standar karena ini masih kernel bawaan. Dan kita lihat grafik ya. Tuh, grafiknya cuma mentok di sini. Cuma mentok di seimbang sedang. Karena dia masih kernel bawaan, jadi otomatis PUBG hanya sampai di situ. Jadi kalau mau ganti ya kita pakai kernel Panda ataupun kernel Agni ataupun Doraemon ataupun kernel yang lain ya, biar bisa ke unlock grafiknya. Jadi ini custom ROM ini lumayan sih, lumayan bagus karena dia basis Android Pie, jadi lebih stabil menurut saya. Untuk daily sih lumayan bagus karena juga udah berbahasa Indonesia dan minim bug. Mudah-mudahan sih minim bug. Ya udah, makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.